Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 075. Entar dapat kok yang baik. Insya Allah. Kalian ngomong apa? Gaza yang di belakang jadi kepo. Sejak tadi keduanya asik sekali mengobrol berbisik, tertawa lagi. Keduanya kompak menoleh. Gibahin Lola. Sahut Selin keduluan Sanum. Dua alis Gaza naik. Kasian banget modelan sahabat gue dapat lo. Gaza mendelik tajam. Din tertawa. Ngomong-ngomong kalian gak perangkah? Selin menatap heran Gaza dan Din yang tampak biasa saja. Din kan suka Sanum. Kita gak cewek, kalau suka orang yang sama malah tengkar, sindir Gaza. Selin merotasikan bola matanya. Itu mah yang lain. Untungnya gue dan Sanum gak suka cowok yang sama. Kalau misalkan gue dan Sanum suka cowok sama, gimana ya? Ujar Selin berandai-andai. Gak bisa. Sahut Gaza ketus. Kenapa gak boleh? Sanum cuman boleh suka gue. Apalagi bucin. 80. Gaza mengedikkan bahu. Nah kalau misal lagi, kita suka cowok yang sama, dan itu lo. Gaza lo pilih siapa? Sepertinya Selin penasaran dengan pertanyaan tersebut. Sanum dan Din menatap penasaran juga. Sanum. Senyum Sanum melengkung di balik cadarnya. Udah gue duga, Selin mengangguk-angguk. Kalau posisinya gak nikah. Tapi baru ketemu gimana? Lo kan gak tahu wajah Sanum gimana. Tetap Sanum. Kenapa? Karena akhlaknya baik, hanya dia yang mau bertahan di saat banyak kesalahan gue yang dia tahu. Sorot Gaza menatap dalam istrinya. Kalaupun ada banyak wanita di dunia, gue tetap pilih Sanum. Pipi Sanum merona, dia mengulum senyum. Mereka saling tatap. Ya kan baru pertama ketemu, dari mana lo tahu Sanum baik? Wanita yang menjaga batasan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak menatap mata mereka langsung. Wanita yang menutup seluruh auratnya mentaati perintah Allah, apa perlu dipertanyakan lagi dia baik atau gak? Perintah Tuhan saja dia taati. Selin terharu mendengar penjelasan Gaza. Kok gue yang terharu sih, ucapnya menyeka sudut air mata. Tidak hanya Selin. Sanum juga terharu. Ini pertama kalinya dia mendengar Gaza berbicara sepanjang itu memujinya di depan orang lain. Din memperhatikan keduanya. Walau terkadang perasaannya sering sakit melihat keduanya, tapi melihat mereka berbahagia membuatnya rela melepas perasaannya. Keempatnya kini memasuki kantin. Pandangan siswa-siswi seketika tertuju kepada mereka. Gaza mempersilahkan Sanum duduk dulu baru dia. Sedangkan Selin yang jadi tidak bisa duduk samping Sanum memperhatikan bagian yang kosong. Dekat Galan. Cowok itu menatapnya. Selin membuang pandangan. Yan lo duduk duluan. Dia menoleh ke belakang. Din di belakangnya. Din yang sepertinya paham langsung duduk, baru setelah itu Selin duduk sebelahan Din. Makanannya sudah tersedia. Seperti biasa tinggal langsung makan. Tatapan Selin mengamati anggota Aksio di meja tersebut. Ada yang kurang. Di mana Arfan? Biasanya ada Arfan yang langsung menyambutnya. Lo cari Arfan. Tegak Lukas melihat keheranan Selin. Selin menatap Lukas yang duduk di hadapannya. Iya. Kok Arfan gak ada? Emangnya lo gak dapat kabar Sel? Bagas yang tengah memasukkan bakso ke mulutnya mendongak. Arfan kenapa? Bukan Arfan. Nyokapnya semalam masuk RS. Tante Riani. Tanyanya kaget. Iya. Lo kenal nyokap Arfan? 81. Selin mengangguk. Gue pernah dikenalin Arfan ke keluarganya. Selin yang baru pertama kalinya seperti ini, tidak paham jika cowok mengenal seorang cewek ke keluarganya berarti cewek itu spesial. Anak-anak Aksio Zages tersenyum menggoda.
Si Arfan lebih gesit dari yang gue duga, Theo tertawa. Gitu woi contoh Arfan. Satset. Emang suka gitu, yang gak bertindak apa-apa, bakal kalah sama yang selalu ada. Yang gagal. Din menyikut Galan yang tidak bersuara sejak tadi. Cowok itu melengos. Lah kenapa Galan? Din kan curhat dia kalah sama Gaza. Anak Aksio Zages yang lain tertawa meledek. Sialan. Lah tapi lo effort banget tuh Yan. Yang halal bakal kalah sama yang belum halal, sindir Galan balik. Din melengos. Anak-anak Aksio Zages tertawa lagi. Selin menyimak sambil curi pandang. Sel, kita mau nengok nyokap Arfan. Mau sekalian bareng. Tawar salah satu dari mereka. Boleh. Sanum pergikan. Lah itu pasti sih. Gaza bakal sama Sanum. Gaza mengangguki pertanyaan itu. Dia melirik Sanum, tadi pagi sudah Gaza katakan. Sel, lo mau naik motor siapa? Anak-anak Aksio Zages sudah berjajar duduk di atas motor mereka masing-masing. Sanum juga sudah bersana Gaza. Gadis itu diam sesaat menimbang. Buruan, desak Galan. Selin menoleh. Cowok itu menunjuk joknya dengan dagu. Naik, titahnya. Jantung Selin berdetak cepat. Galan menyuruhnya naik ke motor cowok itu. Seriusan? Kenapa sedang patah hati malah ada kesempatan begini? Sel, buru. Din mengangguk. Selin menatap satu persatu mereka. Hanya menunggu dia naik. Karena tidak enak juga membuat lama menunggunya, dia lekas naik hati-hati ke atas motor sport Galan. Saat menatap Sanum gadis itu menggeleng. Tapi terlambat karena motor sport itu kini melaju bersama motor-motor yang lain. Selin mengatupkan bibirnya dan menggenggam tangannya gugup. Pandangannya tertuju pada punggung lebar Galan yang tertutupi jaket. Dia menelan salivanya. Tuhan, baru saja kemarin dia bertekad menjauhi Galan. Kok sekarang mereka malah satu motor berdua? Senang. Ya ada perasaan bahagia karena sudah lama Selin memimpilkan ini, tapi perasaan senang itu. 82. Bercampur kekecewaan kala teringat Laura adalah calon Galan. Beberapa menit perjalanan itu terasa menegangkan bagi Selin. Duduk di belakang Galan, menatap lama cowok itu. Andai lo bukan tunangan Laura, Gal. Gue bakal senang dibonceng gini. Gue bakal adain syukuran deh. Tapi faktanya duduk di belakang lo cuman bikin gue berharap yang pada akhirnya bakal berujung kecewa, batinnya. Selin menghela napas. Kekek. Woi bro. Arfan bertos satu persatu kala teman-teman gengnya memasuki ruangan inap mamanya. Selin. Mata Arfan berbinar begitu Selin dan Sanum melangkah paling belakang. Lo datang. Lah lo pikir dia hantu Van? Tanya Lukas terheran sudah jelas lihat Selin. Pakai bertanya lagi. Arfan tidak mengindahkan. Senyumnya amat manis kala Selin datang. Van gue baru tahu dari mereka nyokap lo masuk RS. No problem Sel. Mama pasti seneng lo datang. Ayo. Arfan saking senang malah menarik Selin lembut menuju berangkar ibunya. Anjir kita dilupain, Theo mencebik. Lihat. Arfan langsung membawa Selin dekat ibunya. Anak-anak Aksio terkekeh kecuali Galan yang diam dengan ekspresi tidak sukanya. Selin. Selin tersenyum dan melangkah mendekat kala tangan ibu Arfan terulur padanya. Selin mengenggam tangan tersebut. Keduanya mengobrol dan tampak cukup dekat. Galan memperhatikan interaksi Selin dengan Mama Arfan. Dia kemudian melangkah pergi dari ruangan tersebut. Sementara anak-anak Aksio masih di dalam. Mas. Sanum yang berdiri di samping Gaza menarik kemeja cowok itu. Gaza menoleh. Ya bye. Bisiknya. Sanum ke toilet dulu ya.
Boleh. Aku temenin. Sanum sendiri aja mas. Bentar aja kok. Jangan lama-lama. Siap. Dia mengulum senyum lalu melangkah pergi keluar ruangan inap tersebut. Sanum melihat kanan kiri dan mengambil langkah ke lorong kanan. Sanum menyapa ramah beberapa orang yang dia lewati, dia sambil menunduk melihat ponselnya yang juga berbunyi. Tidak sengaja, Sanum malah menabrak seseorang yang membuat ponselnya terjatuh. Maaf, ucapnya. Sanum hendak meraih ponselnya namun keduluan tangan seorang cowok. Dia sontak membiarkan. Begitu mendongak, dia terkisap melihat Kinan. 83. Kak Kinan. Loh. Kinan menatap dingin. Dia menjatuhkan lagi ponsel tersebut dan berlalu. Tunggu, Kak Kinan. Sanum memungut ponselnya dan berlari mengejar cowok itu. Kaki Kinan panjang, membuat langkah cowok itu juga cepat. Sanum mesti berlari kecil biar bisa menyusul. Kak Kinan. Kak Kinan kenapa bisa di sini? Urusan lo. Sarkasnya. Siapa yang sakit kak? Berisik. Sanum terus mengikuti langkah Kinan. Kak Olive mana? Kak Olive baik-baik aja kan Kak Kinan? Sorot itu begitu khawatir. Walaupun perlakuan keduanya tidak baik, Sanum tetap sayang dan tidak ingin kakaknya kenapa-kenapa. Kak Kinan, tunggu. Jalan Kinan sangat cepat. Sanum sontak menahan tangan cowok itu, namun Kinan malah menepis dan mendorongnya hingga jatuh. Aduh. Sanum meringis begitu sikunya terasa nyeri dan pedih. Kinan menatap dingin lalu pergi begitu saja. Kak Kinan. Sanum buru-buru berdiri, dan kembali menyusul. Terlambat, karena Kinan sudah masuk ke dalam lift. Sanum menghela nafas. Dia berdiri gelisah di depan lift lalu menengok kanan kiri. Melihat tangga, dia berlari ke sana dan menuruninya dengan tergesa. Sanum berada di lantai 3 rumah sakit. Dia sedikit ngos-ngosan dan berhenti sesaat menetralisir detak jantungnya yang berdegup cepat. Tadi dia melihat Kinan turun ke lantai 1. Sanum menyeka keringatnya sebelum kembali berlari menuruni tangga. Begitu tiba di lantai 1, dia melangkah cepat menuju lift. Tanda panah ke bawah membuat Sanum lega. Dia mengambil nafas dalam dan membuangnya perlahan. Sanum menatap pintu lift, menunggu terbuka. Ting! Kaki, bibirnya terkatup rapat. Yang ada dalam lift satu wanita berbaju pasien dan pembesuk. Sanum melihat sekitar dan menatap lobi rumah sakit. Dia berjalan tergesa. Mana Kak Kinan? Sanum menyapu pandang begitu tiba di luar. Sosok cowok yang hendak melintas di jalan raya membuatnya kembali berlari. Kak Kinan, tunggu. Karena fokus mengejar Kinan, Sanum hanya melihat sisi kanan tanpa melihat kiri. Hal itu malah membuatnya tidak menyadari sebuah mobil melaju kencang. TIIN. Langkah Sanum terhenti. Matanya membulat kala mobil itu semakin melaju cepat. Awas. BRUK. 84. Matanya terpejam kala tubuhnya seperti ditarik lalu terguling di aspal. Jantungnya berdebar kencang dan keringat yang membanjiri. Sanum tidak berguling sendiri, dia merasakan seseorang memeluknya. Matanya sontak terbuka. Astagfirullah. Sanum membulatkan mata kala melihat Kaza di sampingnya. Cowok itu meringis dan menatapnya. Sontak dia menjauh dari cowok tersebut. Tubuh Asyanum gemetaran, matanya memerah. Bukan efek pasca jatuh, tapi karena laki-laki yang bukan mahram memeluknya. Lo gak apa-apa? Tanya Kaza khawatir. Sanum menggeleng. Jangan asal lari, lo hampir celaka. Sanum tidak menjawab. Dia berusaha berdiri karena masih dalam rasa kagetnya. Walaupun posisinya Kaza menolong, tetap saja dia merasa gelisah karena sudah dipeluk yang bukan mahram. Sanum.
Aku gak apa-apa, ucapnya terbata lalu melihat sekitar. Kinan sudah hilang. Sanum menghela napas panjang. Lo yakin? Kaza ikut berdiri. Walau bahunya nyeri, dia malah mengkhawatirkan Sanum. Sanum memegang lengan tangannya yang sakit. Dia kemudian melangkah pergi kembali ke rumah sakit. Hei Sanum, panggil Kaza lagi. Cowok itu hendak mengejar tapi sesuatu yang jatuh di aspal membuatnya memungut. Gaza melirik-lirik jam tangannya gelisah. Sanum belum kembali sejak tadi. Ini sudah 2:15 menit. Mereka sudah mau balik. Karena jam besuk juga terbatas dan mereka tidak ingin berlama mengganggu waktu istirahat Ibu Arfan, tapi Sanum belum muncul. Arfan, kamu antar Selin ya nak? Gak usah Tan. Arfan kan di sini jagain tante. Adek Arfan bentar lagi datang sayang. Arfan antar Selin, pesan mamanya yang langsung diangguki cowok. Itu. Ayo Sel. Arfan mengambil jaket dan kunci motornya. Selin mengangguk saja. Loh Sanum mana? Selin melihat tidak ada keberadaan sahabatnya di sana. Dia melirik Gaza yang tampak gelisah, tanpa berbicara apa-apa. Cowok itu melangkah lebar keluar ruangan. Anak-anak Aksio Zages saling tatap. Mereka lalu menyusul langkah Gaza. Langkah Gaza terhenti, tersadar sesuatu dia berbalik dan berdiri di hadapan Selin. Sanum ke toilet udah 15 menit. Sel coba lihat Sanum. Selin mengangguk. Dia kemudian melangkah ke lorong kanan. Di sana ada panah menunjukkan arah toilet perempuan. Anak-anak Aksio menyusul di belakang. Selin melihat kamar mandi yang lengang. Dia lalu melihat beberapa bilik yang tertutup dan terbuka. 85. Lo di dalam. Selin mengetuk satu persatu pintu tersebut. Panggilnya tak sabar. Jika Sanum 15 menit di toilet, apa yang terjadi? Sahabatnya tidak pingsan kan? Karena khawatir Selin mengedor pintu tersebut. Seorang wanita lalu keluar dengan tatapan kesal. Maaf ibu, Selin menunduk meminta maaf. Dia kembali mengendor pintu sebelahnya dan sebelah lagi. Yang keluar orang lain, tidak ada Sanum. Aduh Sanum kok lo gak ada di sini? Selin menggigit kuku jarinya gelisah dan berlari keluar toilet. Mana Sanum? Itu adalah pertanyaan Gaza begitu dia keluar. Laki-laki itu jelas sangat khawatir. Gak ada Gaza. Gak ada Sanum di dalam, dia menggeleng gelisah. Ekspresi Gaza kian panik. Dia kemudian merogoh ponselnya untuk menghubungi Sanum. Aktif tapi tidak diangkat. Gaza mengusap wajahnya gusar. Dia menatap teman-temannya. Gak angkat. Pencar. Cari Sanum, titahnya yang diangguki anak-anak. Gaza berlari duluan mengelilingi lantai tersebut bersama yang lain dengan arah berbeda. Mereka hampir cukup lama mencari Sanum hingga sampai di lantai 1. Gaza sibuk mondar-mandir mencari setiap tempat. Dia kembali menekan nomor Sanum dan menghubunginya. Begitu panggilannya diterima, Gaza sontak menghentikan langkah. Bye. Kamu di mana? Halo. Suara laki-laki. Lo siapa? Gaza. Rahang Gaza mengeras, kedua tangannya mengepal. Dia menggeram. Kenapa Sanum bisa bersama Gaza? Bukannya tadi ke toilet?